Beberapa tahun lalu, isu redenominasi sempat ramai dibahas, bahkan muncul dalam pemerintahan nasional. Yudi Sadewa menegaskan rencana redenominasi mata uang rupiah Bank Indonesia sepenuhnya menjadi memastikan bahwa redenominasi rupiah tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan Nah, dari berita tadi, timbullah pertanyaan, sebenarnya apa sih redenominasi itu? Terus, tujuan redenominasi itu apa? Dan jika gagal melakukan redenominasi, konsekuensinya seperti apa? Terus, memangnya ada ya negara lain yang melakukan redenominasi? Perkenalkan, saya Muhammad Farnul Hakim dari jurusan Akuntansi Syariah semester 3 kelas A. Video ini saya buat sebagai pengganti UAS mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Isu redenominasi sebenarnya bukan hal baru. Wacana ini muncul saat pemerintah melihat rupiah memiliki terlalu banyak nol. Dari sinilah muncul ide untuk menyederhanakan nilai nominal uang. Secara sederhana, redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang dengan mengurangi jumlah nol tanpa mengubah daya beli masyarakat. Jadi nilainya tetap sama, hanya tampilannya yang berubah. Beberapa negara telah melakukan redenominasi, seperti Turki, Korea Selatan, dan Rusia. Mereka melakukan redenominasi saat ekonomi relatif stabil. Jika dibandingkan dengan Indonesia, kondisi ekonomi dan kesiapan masyarakat menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Perlu dipahami pula, tidak semua negara bisa langsung berhasil melakukan redenominasi. Faktor waktu pelaksanaan sangat menentukan. Negara-negara yang berhasil biasanya melakukan redenominasi saat inflasi rendah dan kondisi ekonomi relatif stabil. Sebaliknya, negara yang melakukan redenominasi saat ekonomi belum stabil justru mengalami kegagalan dan kebingungan di masyarakat. Tujuan utama redenominasi antara lain untuk menyederhanakan transaksi, mempermudah pencatatan akuntansi, meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, serta memperbaiki citra mata uang di mata internasional. Namun, redenominasi juga memiliki resiko. Jika gagal, dapat menimbulkan kebingungan masyarakat, inflasi terselubung, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Agar berhasil, pemerintah perlu melakukan perencanaan matang, regulasi yang jelas, serta sosialisasi jangka panjang. Biasanya ada masa transisi dengan dua harga agar masyarakat bisa beradaptasi. Jika melihat kondisi Indonesia saat ini, inflasi masih fluktuatif, literasi keuangan belum merata, dan kepercayaan publik perlu terus diperkuat. Oleh karena itu, redenominasi masih membutuhkan persiapan lebih lanjut. Dari sudut pandang ekonomi makro, redenominasi berkaitan dengan stabilitas moneter, kebijakan fiskal, dan kredibilitas bank sentral. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional. Oke, sekarang teman-teman udah pada tahu dong apa itu redenominasi. Sebagai kesimpulan, redenominasi bukan hanya sekedar penghapusan angka nol, tetapi redenominasi merupakan kebijakan ekonomi yang membutuhkan stabilitas ekonomi, kesiapan pemerintah, serta pemahaman dari masyarakat. Tanpa itu, redenominasi hanya akan menimbulkan masalah baru. Sekian dari saya.
Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa.